Alumihi biddaraini amin ila anqal. Kemudian ketahuilah bahwasanya orang mukmin tidak boleh dan tidak sah untuk beriktikad mengenai dirinya bahwa tidak ada kesempitan dan tidak ada dosa atasnya apabila ia meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan perbuatan yang diharamkan, karena takdir Allah Subhanahu wa taala telah mengalahkan dan mendahuluinya. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mentakdirkan kita malam hari ini. Mudah-mudahan takdir yang bagus ini terus menerus sampai kita di akhir hayat kita. Takdir Allah kepada kita yang bagus. Apabila Allah hendak menjadikan apabila seorang hamba hendak mengetahui bahwasanya takdirnya itu bagus, maka Allah taala permudah untuk berbuat yang bagus. Allah hendak tahu kita takdir kita kena mati husnul khatimah kah su'ul khatimah kah. Amunnya hendak tahu takdir kita itu husnul khatimah, Allah permudah jalannya untuk husnul khatimah. Jalan yang paling mudah untuk seorang hamba menuju kepada husnul khatimah hadir di majlis ilmu, hadir di majlis di sana dipuji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dijanjikan Nabi bahwasanya majlis seperti ini majlis kebun syurganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang Allah taala permudah untuk menuju ke majlis menuntut ilmu, karena Allah permudah dua jalannya untuk menuju kepada syurganya Allah. Maksudnya dipermudah jalan menuju kepada Allah, matinya husnul khatimah. Ya Allah, mudahan berataan dipermudah kita berataan masuk ke dalam syurganya Allah yang ada di dunia dan di akhirat. InsyaAllah mati berataan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan Allah Ta'ala ridha lawan kita. Nah ini jelas Habib Abdullah. Kemudian ketahuilah orang beriman itu kada boleh beriktikad dirinya bahwa tidak ada kesempitan dan tidak ada dosa. Aku ini namun gawe dosa karena takdir Allah sudah, kada boleh nangka itu beriktikad. Kenapa garang? Karena Allah masih memberikan kita yang ngarannya ikhtiar. Apabila ada ikhtiar, jangan dibawa-bawa qada dan qadar. Enggak itu aja aku malam hari ini mencuntan aja jar takdir Allah bang, sudah aku ini mencuntan malam ini aku hendak bapak nak berbuat maksiat apa aja maksiat itulah kada mau ya, kada boleh beriktikad nangka itulah. Kemudian apabila melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkan suatu larangan Allah, tidak meridainya yang Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya, lalu ia berhujjah. Kenapa hujjahnya? Dengan takdir untuk mengajukan udzur. Nah, takdir Allah taala juga sudah aja kada boleh ya, kada boleh. Yang harus dilakukan adalah ketika kita dihadapkan oleh Allah dengan dosa, perbuatan dosa, kita diberi Allah Ta'ala ikhtiar. Pilih, akal diberi oleh Allah Ta'ala. Ini dosa Allah Ta'ala itu ridho, kada lawan itu. Amun tahu Allah Ta'ala kada ridho, jangan dikerjakan, jangan digawi. Nah itulah jangan digawi. Jangan mentang-mentang ada dosa di hadapan dah gawi aja takdir Allah Ta'ala juga ini jangan, kada boleh, kada boleh nangka itulah kada boleh. Kenapa garang? Karena kita diberikan Allah Ta'ala ikhtiar. Lalu ia berhujjah dengan takdir untuk mengajukan udzur baginya sedang ia masih bisa berikhtiar. Ini jalannya ahli sunnah wal jamaah, dan bisa membedakan ini bagus, ini kada bagus. Pian tenang mulai rumah tadi membedakan kada? Oh aku nih hadir majelis kah, santai di rumah kah?
ikhtiar akal sehat pian yang mana yang pian umpati, oh baik aku hadir majlis, mudah-mudahan baginda Muhammad himo lawan rasa hendak nyaman ego kita. Nah kita ini terbudak akan oleh ego. Amun masalah akhirat jar Habib Ibrahim malam tadi napa? Amun yang masalah dunia kenal benar. Kalau saya dikenalkan pasti kenal, pasti tahu sudah masalah dunia nih. Punya masalah akhirat di sini tahu juga malam minggu sudah majelis di sini. Oh iya bang, malam tadi majelis kah? Itu punya masalah akhirat. Jadi disuruh membedakan. Nina disuruh membedakan ini baikkah, adakah? Bagus mana kita santai di rumah atau kita memuji baginda Muhammad? Terkadang akal tuh perlu ada yang menasehati. Bagus mana kita santai di rumah, kita terbuai dengan dunia, atau kita mengingat yang ampun dunia akhirat? Bagus mana? Bagus kita mengingat yang ampun dunia akhirat. Kalau pindah kita selamat dunia akhirat. Dan kita selamat dunia akhirat berarti insyaallah lah. Maka ia telah melakukan kebohongan dan dosa yang nyata. Dosa yang nyata. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada dosa insyaallah. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, dzurriyyat kami ya Allah, istri kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, dan orang jiran-jiran kami ya Allah, dan orang kampung kami berataan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah daripada dosa zahir dan batin. Ya Allah, sebarkan ya Allah hidayah terbesar Engkau ya Allah, dengan berkat Rasulullah, dengan berkat para dzurriyyat Rasulullah, dan dengan berkat ya Allah majlis-majlis yang di sana diagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fudail bin Iyad, aku tuh hendak mengetahui aku ini lagi dalam keadaan berdosakah kada diri kita nih. Aku ini berdosakah kada hari ini? Padahal kada menggawe maksiat, tapi aku ini berdosakah kada kan? Jadi jalur Fudail bin Iyad, aku hendak mengetahui diriku ini lagi dalam keadaan berdosa. Aku melihati jasidin khimar, taulah khimar lah, keledai go jasidin khimar. Amunnya pinakada maasi khimar kau deh. Kenapa nih pinakada mau ditunggangi nih? Oh berarti aku tuh ada melakukan dosa tuh pada Allah. Ada ingat ke aku lawan nikmat Allah. Dengan apa? Melihat himarnya aja, atau aku melihat biniku tinggal tapi patuh abahnya apa umanya ulahkan teh pokoknya guling banyak. jangan keluar rancak keluar ke rumah, harau keluar terus ke rumah, keluar pada rumah terus. Ada maasi bini itu lawan kita 100% itu maasinya berapa? 10% aja masih. Aku di sini hendak melihat diriku ini berdosa, yang parak-parak lawan aku tuh kan, tapi maasi lawan aku, itu tandanya aja sih deh. La ilaha illallah Muhammad. Itu tawadhu sidin aja. Bahkan sebagian ulama di sini aku hendak mengetahui bahwasanya dosa kutu ganal melihat menyiapin majelis pindah berkurang, iya dah dosa tak pegawai kurang syukur lawan Allah. Yang melihat kalau ada dirinya, ada melihat orang lain kada. Kalau pak kenapa tuh kada mau hadir lagi jadi kada, kenapa jadi orang tuh kada mau hadir kada, kenapa jadinya kada mau kada lagi kelihatan kada, unda banyak dosa. Nah kayak itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting, ini jar Sayyidina Hatim al-Asam. Jadi jar beliau, apabila kita di dalam maksiat kepada Allah, lagi beramian lawan kekawanan, bercampur binian lakian, sekalinya aset bertambah banyak di bank, duitnya kan sempoya-poya,
ketahuilah bahwasanya ketika kita menggaui maksiat kepada Allah, lalu Allah Ta'ala mempermudah urusan kita, itu istidraj, hadangi Allah Ta'ala, ambil bakajut kita. Hendak mengetahui rezeki daripada Allah itu istidraj, kita tuh menggawi maksiat. Ketika kita menggawi maksiat, kenapa jadi nyaman benar urusannya, lancar benar urusan rajaki. Menggawi riba sekalinya penyugihnya hadang kena terjulur ilat, Allah yang memeranginya. Istidraj, taulah istidraj, lanjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dianggap enteng. Napa jar pina nyaman aja bang, urusan ini jar pina lancar-lancar aja, jar urusan dagangan pina nyaman, padahal ini dalam keadaan maksiat, membunguli orang kah, menyakiti hati orang kah, mengambil harta orang kah, pina nyaman benar urusan. Pada ditangkap-tangkap polisi bun korupsi, malah bertambah banyak aset di bank, lanjuran hadangi aja sakratul mautnya kita yang Allah Ta'ala ngalihakan. Ayo ya Allah, mudahan sakratul maut kita nyaman. Ginalah nang kaya ambil jarum di galapung, set nyaman benar. Di galapung tuh nyaman, ambil rambut di galapung nyaman, kelendri lah ada ngalih ada ya. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Umar itu sidin. Tapi kita ingatkanlah, memandang bebuhan ahli maksiat itu jangan memandang dengan pandangan yang hina. Jangan pandang dengan pandangan yang hina di media sosialnya kan. Apa nih cuma adu domba bebuhan antara ulama dan habaib. Jangan pandang hina siapapun orangnya, jangan pandang hina. Doakan mudahan dapat hidayah terbaik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pandang jangan. Umat Sayyidina Muhammad, dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa ketika itu hadir di majlis beliau setelah beliau wafat. Itu Al-Habib Ali Jufri bin Abdurrahman, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Jadi sidin bicara majlis sidin, Al-Habib Mundir ini qalbuhu, hatinya itu dipenuhi dengan rahmatun Muhammadiyah. Hatinya itu dipenuhi dengan rahmat yang Muhammadi, rahmat yang bujur-bujur seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbahnya, cintanya itu mahabbah Muhammadiyah. Jadi rahmatun Muhammadiyah wa mahabbah Muhammadiyah. Rahmatnya itu kada karena hawa nafsunya, kada. Rahmatnya itu emang rahmat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah, rasa cintanya itu kada cinta mun kita lah, cinta kita tuh bisa juga bang masih ada hawa nafsunya. Ulu bepandir nih Jin, kita telah sayang lawan anak, menasihati anak, bisa aja masih menasihati anak itu ada hawa nafsu di kata-kata kita, masih ada juga terkadang. Karena kita hendak nyaman, karena kita hendak dipuji oleh anak, menasihati bini namanya itu juga hendak dihargai oleh bini, hendak disayangi oleh bini, hawa nafsu. Tapi Habib Mundir, makanya yang datang itu banyak orang yang ahli maksiat, datang orang yang macam-macam, yang datang orang yang berdosa, orang yang macam-macam datang. Kenapa geram? Nih hatinya penuh, hatinya itu penuh dengan rahmat Muhammadiyah, mahabbah Muhammadiyah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala andak di dalam hati-hati yang hadir malam hari ini. Ya Allah, andak di dalam hati kami ya Allah rahmat Muhammadiyah wa mahabbah Muhammadiyah. Salah satunya contohnya kayak beliau memandang orang yang ahli maksiat. Kami itu biasanya diwasiati oleh Habib Umar. Habib Umar itu biasanya nang kayak presiden. Jadi presiden amunnya ada melihat orang yang toha itu dicium tangan. Alim kah orangnya?
Adakah orangnya? Amunnya ada yang lebih tua pada kita, apalagi orangnya sudah dapat bonus daripada Allah. Cium tangannya, kenapa gerak? Hah? Ikramu dhi syaibatil muslim, memuliakan orang tua yang sudah orang-orang yang lanjut usia, yang sudah lanjut usia daripada kalangan orang muslimin. Itu ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Habib Mundir nih ma'amalakan benar. Pokoknya kalau ada orang tua, cium sidin tangannya. Mun ada lebih tua daripada sidin, dicium sidin. Ketika itu sidin masuk ke masjid melihat ada orang santai duduk di masjid. Para sidin salaman, cium sidin tangannya yang duduk tadi menangis, yang duduk tadi kenapa jadi menangis nih, aneh, kenapa jadi pian menangis? Pian wahai Habib terkenal, pian tahukah ulun ini siapa? Ulun ini kada pernah datang ke masjid ini untuk beribadah kepada Allah. Ada pernah ulun datang ke masjid ini hendak beribadah kepada Allah. Pian tahu kah wahai Habib, ulun datang ke masjid ini, ulun gawian ulun mencuntan kotak masjid, mencuntan duit yang diambilnya ini wakaf kurang pulang. Kenapa jadi pian mencium tangan ulun? Ulun ini pendosa Habib, nangis. Wallahi ya Habib, ulun bersumpah demi Allah bertaubat di hadapan pian wahai Habib Mundir bin Fuad al-Musawwar. Ketika itu bertaubat, dibulikakannya duitnya sekian, akhirnya jadi murid Habib Mundir. Dengan rahmat Muhammadiyah, rahmat yang emang seperti Nabi Muhammad. Namun kita menasihati orang, ikam jangan kayak ini, ikam nang kayak ini, karena ada hawa nafsu, makanya kada kau masuk ke dalam hati. Amunnya ada rahmat Muhammadiyah, nanti Habib Mundir. Orang ahli maksiat bisa menjadi orang ahli ibadat. Orang yang ahli syakawah bisa menjadi orang ahli sa'adah. Orang yang asalnya celaka menjadi orang yang sangat beruntung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat berkah beliau insyaallah lah. Beliau ini mendapat khususiyat mengka itu karena hubungannya kuat lawan guru beliau, yaitu guru kami Al Habib Umar bin Muhammad bin Zainuddin Hafid. Apa jar perguruan? Iya. Jangannya disuruh Habib Betajun mulai gunung Betajun tuh sudah. Kita kedua nih lagi nang itu kalau lah. Kuat hubungannya lawan perguruan. Makanya Allah Ta'ala bukakan hidayah, banyak hidayah itu di tangan beliau berkat perguruan, berkat Al Habib Umar bin Muhammad. Makanya ketika di ziarah Hud, Habib memuji Habib Mundir itu disini umruhu qasir wa tawil. bingung jamaah, umurnya Habib Mundir itu Pak Hendep berapa umurnya? 39-40 aja kalau lah. 39-40 aja kalau sampai 40 lah oke lah. Qasir, pendek tapi panjang ya Habib. Umurnya pendek tapi panjang. Apa maksud Habib tuh? Umurnya pendek tapi mendapatkan karamah, mendapatkan fadilah yang ada bisa dicapai orang yang berumur 90 tahun, 100 tahun bahkan. Melihat keadaan sini itu kasihan aja Pak. Bahanu bermajlisan tenang. Mafian bun ulama tuh jangan kasihan lawan bun ulama tuh, jangan kasih kita yang kasihan. Kadanya bubuhannya kasihan, bubuhannya tuh dapat karamah daripada Allah. Bubuhannya tuh kau membahagiakan hati baginda Muhammad. Yang kasihan tuh kita. Kita beramal apa? Kita yang miskin, bubuhannya sugih. Kasihan ya melihat bubuhan habaib, melihat Habib Umar kasihannya sidin uyuh jar ini uyuh. Kita yang kasihan, kita yang uyuh sebenarnya. Bubuhannya itu sudah Masya Allah, kita yang kasihan. Bubuhannya itu Masya Allah. Hubungannya lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagus, hubungannya lawan Allah bagus, hubungan dengan ahlu baitin Nabi Muhammad bagus, hubungan lawan kuitan bagus, hubungan lawan umat Sayyidina Muhammad bagus berataan, bahkan lawan orang yang memusuhinya pun bagus.
hubungan kadang mencela ada umpat-umpatan menyambati ada umpat menyambati ya ada, malah mendoakan, malah menangis, ya Allah umat Sayyidina Muhammad ya Allah. Itu yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani. Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad. Allah, supaya kada ada apa-apa di dalam hati ini, supaya jangan ada rasa bahwasanya aku kada ketuju lawan umat baginda Muhammad. Makanya berdoa, Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni dosa umat baginda Muhammad. Siapa aja yang daripada umat baginda Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amun sudah hati itu penuh dengan rahmat Muhammadiyah, amun sudah hati itu penuh dengan mahabbah Muhammadiyah, rahmatnya itu seperti Nabi Muhammad, cintanya itu seperti Nabi Muhammad. Maksudnya kada bercampur hawa nafsu, maka akan menyampaikan kepada Tuhannya baginda Muhammad. Habib Mundir itu nah, Habib Mundir yang kita hauli deh, membawai kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya, mengingat orang kepada Allah, membawai orang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya orang itu kawa berselawat lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihan bang bujur bang melihat sendiri, kasihan kena uyuh, obat aja sehari berapa puluh minum. Penyakitnya sudah kada kawa tertolong lagi, sudah saking banyaknya, bahkan acak pingsan. Kita melihat kasihan, kalau lah sebenarnya kasihan tuh kita, kenapa kada kawa kita mau empatinya? Ini hanya mengangkat batu. Orang berdakwah lawan baginda Muhammad, orang berkhidmah dengan baginda Muhammad, luar biasa khidmahnya, sampai pingsan. Kita pang apa kesan Sayyidina Muhammad, pian hendak tahu kan, ketika pian hendak masuk ke dalam kubur, yang paling berkhidmah Sayyidina Muhammad. Ketika di hari kiamat itu di Siratul Mustaqim, siapa yang berkhidmah? Sayyidina Muhammad. Di Telaga Kautsar, siapa kada tahu Telaga Kautsar? Siapa yang minum itu kena? Mudah-mudahan kita dapat minuman itu berataat. Yang berkhidmah Sayyidina Muhammad, sebuah kan bang di dunia ini kesan Sayyidina Muhammad barang aidun. Harta kita kada kau banyak sedikit, kada kau sedikit banyak. Oh kada kawa lawan duit, tenaga ada, kalau tenaga gasan dunia kawa aja, gasan bini anak kawa aja, gasan ajaran Sayyidina Muhammad tenaga barang kada kawa jual tenaga, sudah rapuh, sudah uyuh, sudah apa pikiran barang memikirkan kayak apa caranya supaya berhasil nih acara Sayyidina Muhammad, supaya berhasil nih majelis-majelis yang bersambung kepada Sayyidina Muhammad. Kenapa garang? Karena terdahulu Sayyidina Muhammad berkhidmah lawan kita. Kadanya berkhidmah lawan majelis Al-Fiqh Fiddin, Al-Hidayah, atau lawan majelis-majelis nafas, kada. Itu kisahnya aja. Berataan berkhidmah lawan Sayyidina Muhammad. Enggak, apalagi sudah. Kalau sama heran nih orang punya kada hadir namanya santai. Kalau usah, yang penting udah berkhidmah lawan Sayyidina Muhammad. Ada kawa jua, apakah memikirkan supaya kawa berkhidmah jua lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga bang. Berkat siapa itu? Bukan ada bidadari, ada makanan nyaman, ada kena kasur yang nyaman, ada buah-buahan, ada tinggal geretek hati tak hendak kepiting, tak langsung ada kepiting, paling nyaman sama kepitingnya. Itu berkat siapa? Berkat khidmahnya Sayyidina Muhammad. Pian pernah berdarah lah berkat Sayyidina, gara-gara ajaran Sayyidina Muhammad lah. Sayyidina Muhammad perang di Uhud tuh sampai sini nah, berdarah nah, patah. Patah itu berkhidmah kesan siapa? Berkhidmah lawan kita. Berkhidmah lawan kita. Jadi kada ada istilah uyuh. Kada ada istilah uyuh nak berkhidmah. Kada ada istilah rugi. Kalau pang merasa rugi ini berkhidmah banyak benar, sudah mengeluarkan duit biasa dakwah Sayyidina Muhammad, kada ada apa-apanya yang diperjuangkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diadakan majelis nangka ini supaya sadar jasanya Sayyidina Muhammad. Ada kawa jua ulun jar, kada kawa tebaring aja sudah banyakin baca selawat lawan baginda Muhammad. Biniat, ya Allah mudah-mudahan dengan selawat ulun ini, ya Allah mudah-mudahan ya Allah tersebar hidayah di kampung ya Allah. Nah itu ada juga ngarannya. Jadi intinya kita kena ayo di kampung
Kita masing-masing yang berduitnya lawan duitnya, bukan kami minta-minta kada, padanya minta-minta pembako, minta-minta lawan makhluk. Kurang gasan seorang juga. Yang bisi tenaganya, kadanya kami mau ngemis-ngemis tenaga kada. Yang bisi pikirannya berkhidmah. Yang bisi media sosialnya berkhidmah. Yang bisi keahliannya berkhidmah. Berkhidmah apa? Garang gasan Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu tuh. Buah habaib. Kok aku aja Habib Ibrahim datang ke sini. Datangi majelisnya sini. Sampuluh sidin datang ke kampung kita. Itu. Datangi majelisnya. Namunnya kau pulang kakintab pulang kan. Ilahnya dunia kada habisnya ya kayak tumpang sudah. Tapi nyatakan amunnya tetap juga dalam keadaan kita itu terkait dengan dunia, jangan sampai kada baniat ya Allah ulun baniat dunia ini ya Allah, amunnya ulun berhasil ulun sisihkan gasan fisabilillah ya Allah. Pian dapat duit ikam tendre, dapat gaji berapa tendre sebulan? 10. Bujur pang berkat kuitan, mungkin berkat doa kuitan, mungkin berkat ikam berkat kekawanan yang membantu ikam kau begawi, mungkin berkat bos, mungkin berkat apa, tapi hakikatnya berkat baginda Muhammad, berkat khidmahnya Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini bermajlisan nang ini kita nyaman duduk nah. Bah ini dapat banyu, bah itu dapat makanan pulang wade. Banyak bulik bawa pahala pulang. Seperti lebih baik daripada 1000 rakaat, lebih baik daripada mengenangi orang garing, lebih baik daripada hantar jenazah. Berapa pian baca salawat tadi, rahmat turun di sini. Berkat apa nih? Berkat khidmahnya Sayyidina Muhammad. Ada yang lain. Berkat khidmahnya Sayyidina Muhammad. Pian tuh nyaman bisi anak kawa mengaji anak tuh bisa baca rawi, anak tuh pintar dalam ilmu agama, ini bisa sembahyang, ini bisa puasa, berkat pian bang mendidik bujur, tapi berkat hakikatnya berkat khidmahnya Sayyidina Muhammad. Apalagi sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Mundir berataan awaknya, berataan anaknya, berataan gak ada yang lain kecuali inya berkhidmah di jalan Sayyidina Muhammad sampai meninggal dunia. Baginda Muhammad yang memberi bisyarah ikam 40 tahun ini kan ikam sadangnya sudah ikam bertamu lawan aku aja Sayyidina Muhammad. Untungnya lah. Jadi sebelum meninggal itu menelpon Habib Quraisy. Sebelum meninggal Habib ulun esok hendak pergi, ulun esok hendak tulak, hendak pergi aja. Udah Habib, insya Allah biar panjang umur sehat badan Habib Quraisy. Habib ulun titip majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Habib mudahan panjang umur sehat badan Habib Quraisy. Kalinya isok telepon terus, nelpon soalnya kan ada lain Habib Mundir yang mengangkat. Habib lagi istirahat pagi-pagi, nelpon sejam lagi, nelpon lagi. Kalinya duhur mendengar Habib masuk rumah sakit. Aduh hajin bujur ya Habib Mundir langsung. Takajud Habib Mundir. Hanya kada lawas mendengar Habib Mundir meninggal. Nyamannya lah kayak itulah tahu. La ilaha illallah. Malam hari ini kita menghauli beliau, mudah-mudahan dapat berkah beliau insyaallah lah. Dapat berkah beliau insyaallah, dapat berkah al-imam Umar Muhdar juga insyaallah kita lah berataan insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita habiskan sedikit karena sungguh aku takut bencana ini telah menimpa orang-orang yang dianggap berilmu. Nah, ini orang yang berilmu ini lancak yang tawani sedikit anu jar kena kau jadi istighfar. Takdir Allah sudahnya alim orangnya kayak apa, dan orang yang soleh di samping kebanyakan kaum muslimin. Bahkan orang-orang yang berilmu ini yang pegawai maksiatnya wani, orang yang
Orang yang main hukum itulah orang yang main hukum, ketujuh main hukum, orang yang tahu hukum, kalau lah menyangka tahu hukumnya kedua nih main hukum. Enggak itu tak. Yang menunjukkan adanya sikap ini pada mereka ialah tidak nampak pada mereka kesedihan dan penyesalan atas perbuatan salah. Jadi amunnya berdosa, madahi malam hari ini, nah amunnya terbuat jua kita tuh maksiat, paling kada kita itu merasa salah. Ya Allah, aku na salah nah, maafkan berdosa nah, astagfirullahaladzim, merasa salah di dalam hati, terpancing untuk istighfar jadinya. Astagfirullahaladzim, oh tadi aku tersalah nah, astagfirullahaladzim. Nah kayak itu amunnya kada merasa salah, kada mau terpancingnya baca istighfar. Nah itulah seorang dari mereka yang salah dan tercela menurut syara. Hendaklah orang mukmin yang merasa hal itu padanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menghilangkannya. Di mana menghilangkannya? Di majelis-majelis ilmu. Maka ini menyadarkan kita. Yang nyatanya dulu menyadarkan yang bebandir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hendaklah ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebaskannya dengan alasan takdir. Mana kau katanya bebas, Bang. Allah emang gawe maksiat tuh bebas. Kena gawe maksiat takdir Allah juga aja. Bang maksiat takdir Allah taala juga aja. Kayak bebas benar jadinya menggawe maksiat kada. Karena kita bisi ikhtiar dan tidak menerima alasan itu selama ia bebas berikhtiar. Kita diberi Allah Ta'ala akal, berikhtiar itu apa gerang kita kau membedakan ini baikkah, kadakah, ini dosakah, ini taatkah. Kau kalau membedakan, nah engkau membedakan itu berarti ikhtiar ada ngarannya. Apabila engkau mendengar hujah yang buruk ini dari seorang muslim, cegahlah ia dan beritahukanlah kepadanya bahwa dosanya ketika beralasan dengan qada dan qadar. Ini apa nih ngarannya nih? Beralasannya tuh nah munnya menggawi maksiat ini takdir Allah taala juga sudah jeneng apa bangun ada kawal lagi sudah takdir Allah, itu dosanya lebih ganal daripada orang yang menggawi maksiat. Sewaktu meninggalkan perintah dan melakukan hal-hal yang dilarang lebih besar daripada dosa-dosanya. Pian tuh misalnya ini kededepian, misalnya ada orang tuh maling mengambil akun orang berdosa kalau lah, tapi ketika ini beretikat aku nih maling nih nah takdir Allah taala juga sudah, yang kedua ini lebih ganal dosanya daripada yang pertama. Atas namakan Allah bermaksiat apa? Allah sudah memberinya ikhtiar, itu lebih ganal lagi dosanya daripada yang pertama itu tadilah, karena meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan. Oleh karena itu hendaklah ia takut kepada Allah. Mudahan di hati kita diberi Allah Ta'ala takut, rasa takut insyaallah lah, dan tidak mengumpulkan dua bencana itu pada dirinya serta tidak menggiringnya kepada murka Tuhannya dari dua sisi, dari dosa dan kada mengandalkan takdir untuk berbuat dosa. Jadi ada dua, ada menggawi dosa, ada mengandalkan takdir untuk berbuat dosa. Yang mana yang lebih ganal dosanya? Yang mengandalkan takdir untuk berbuat dosa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun menyebut qada dan qadar dan mengingatkan kepadanya terhadapnya di saat mengalami kesulitan. Nah, ini beda lagi. Misal ada orang lagi kena musibah. Ini lain kisahnya. Ada orang kena musibah, kita ingatkan, itu sudah qada dan qadar Allah. Misalnya ulun ini lagi garing, kalau firman mengatakan itu sudah qada dan qadarnya Allah Ta'ala, insya Allah takdir Allah Ta'ala itu bagus. Ini mengingatkan orang ketika orang kena musibah itu harus kena bencana dan musibah, maka tidak ada masalah dengannya. Tidak ada masalah. Kan ada masalah amunnya ada melihat orang kena musibah,
Ada orang misalnya kena musibah, insya Allah ini yang terbaik, sudah qada dan qadarnya Allah sudah menentukan, insya Allah yang ditakdirkan Allah Ta'ala itu bagus. Lain permasalahan maksiat. Nah itulah harus digarisbawahi, itulah bukan permasalahan maksiat. Karena mana hal itu adalah sikap beralasan untuk menyadarkan diri, bukan membela diri. Ini ada yang membela diri, ada yang menyadarkan diri. Karena hamba yang mengalami cobaan dan menderita sakit, apabila mengetahui bahwa yang mencoba adalah Tuhannya, yaitu Allah lah yang Maha Penyayang, dan keadaannya itu semata-mata karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pun menyadari dan merasa yakin bahwa dalam cobaan itu terdapat kebaikan yang banyak. Amunnya orang kena musibah disambat, oh itu daripada Allah. Amun pian yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, oh mungkin Allah hendak mengampuni dosa kita. Sakit kepala, kalau kau tertahan lagi sakit kepala, sadar kan mungkin ini terbaik, mungkin Allah hendak mengampuni dosa ikam, kayak itu diingatkan, mungkin sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masalah kena musibah, bukan masalah maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pengetahuannya atas hal itu menyebabkan ia ridha dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana lagi mengatakan. Mudah-mudahan kita berataan diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan nanti sandarkan, ya Allah kami mengadakan majelis ini, ya Allah mudah-mudahan orang kampung berataan sadar agar orang kampung bisa umpat handil untuk berkhidmah di jalan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sama-sama kita membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya nampak karena berataan yang kita dapat, berataan yang kita rasakan nyaman di dunia, di dalam kubur, bahkan di akhirat, berkat jasa khidmahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita itu menghina orang lain, jangan menyakiti umat baginda Muhammad, jangan menggores hati umat baginda Muhammad. Inyopang jar kada baik lawan kita, biar aja. Mun ada tuh orang menyembati kita, Pian tuh misalnya mencium bau bangkai, kira-kira itulah masuk ke ruangan, tahunya ada bangkai tikus rahmannya. Kira-kira tuh Pian pilih mana? Pian pilih cari lalu mendapat arus baunya, atau pian tahan nafas, atau berjauh Pak? Berjauh jangan ngalule. Engkau itu aja juga orang yang batu dek berjauh kan bisa cari-cari. Kita juga dapat baunya. Karena ujung-ujungnya kita umpat menyambati bertambah gagal masalah. Karena mendoakan yang ada bagus tambah gagal masalah. Dicari-cari. Kalau atau palit-palit juga kita kan nanya, biar orang suruh orang yang sudah ahlinya membuang bau. Kita kan sumpah patan. Nah itu kalau lah. Baik berjauh kalau lah. Ini menahan nafas tuh apa ada juga. Baik berjauh baik berjauh. Mencium bangkai. Ya itu tadi menyata salah tuh baik dosa. Berjauh aja sudah, jauh. Nah itu. Jangan menyakiti umat baginda Muhammad lah kayak apa aja, dan jangan menyambati umpatan menyambati, kada usah. Ini tersalah, doakan bagus. Di mana kah? Di media sosial nih nah. Mau mana di media sosial nih? Mau ada yang ini, udah doakan, menyata lihat juga. Ya Allah, hidayah terbesar Engkau ya Allah. Hidayah terbesar Engkau ya Allah. Namun antara inya lawan Allah tuh urusan inya lawan Allah Ta'ala, orang urusan kita lawan Allah ketika melihat di sana kita yang lagi salah, melihat di sana kita lagi terjerumus dalam dosa besar. Hubungan kita lawan Allah, antara kita lawan hamba Allah, kita mendoakan antara inya kita lawan Allah, antara inya lawan Allah. Tapi kita hubungan kita lawan Allah ketika melihat di sana kita nang tersalah nang kayak apa, dibujurakan kah atau kayak apa kah? Ya di paling kadang punya kada kaum mujurakan jauh media sosial jauh orangnya di sana. Ya Allah,
hidayah terbesar Engkau ya Allah. Nah itu aja lagi sudah lah. Ya mudah-mudahan selamat dunia akhirat kita berataan, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa seluruh orang kampung dan seluruh umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibahagiakan kita dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, nanti dalam keadaan beriman, nanti dalam keadaan bagus, nanti dalam keadaan husnul khatimah, bahagia sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan masuk berataan ya Allah ahli majlis bighairi hisab bersama dengan guru-guru kami ya Allah, bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim